Setting web LMS. Setelah kita install plugin dan theme yang dibutuhkan, maka selanjutnya kita harus setting website ini. Nah, langkah pertama, jadi yang paling penting dalam website LMS ini adalah plugin LearnPress. Nah, kita harus mulai dari setting. Klik setting. Lalu di sini ada general, logout, redirect. Ini kalau misalkan mau dipilih juga bisa, tapi kalau misalkan tidak juga masalah. Currency, nah ini wajib dirubah jadi Indonesia, ya Indonesia rupiah. Ini lalu currency position, silakan Anda pilih. Yang left, lalu di sini number of decimal. Lalu course. Di sini review course before publishing, checklist dan lainnya. Lalu course page. Nah, ini bisa disesuaikan. Ini permaling. Kalau misalkan mau dirubah juga silahkan. Defaultnya yang ini. Kalau misalkan mau ganti yang ini juga boleh. Lalu yang lainnya bisa di setting ya, disesuaikan. Selanjutnya di profile. Profile page. Klik profile. Ini sudah sesuai. Kalau misalkan mau lihat view page. Nah, ini profile dari kursus. Lalu tag-linknya profile. Enable login form. Nah, ini perlu ya. Jadi nanti kalau misalkan di menu ini, nah di sini ada menu login. Register kalau misalkan mau ada menu ini. Lainnya. Selanjutnya ke payment. Lalu untuk payment di sini ada wajib checkout page-nya di setting jadi LP checkout. LP ini menandakan Learn Fresh Checkout ya. LP Learn Fresh karena mungkin ada beberapa halaman ya. Jadi harus pilih yang ini. Nah, ini pilihan lainnya. Payment ini masih menggunakan PayPal. Lalu untuk page become a teacher page. Jadi kalau misalkan ingin orang lain dapat menjadi instruktur di website kita, maka bisa kita aktifkan halaman ini, LP become a teacher. Nah, ini bisa kita edit ya menggunakan Elementor juga. Lalu emails. Untuk email bisa dibiarkan default seperti ini. Kalau misalkan mau dirubah juga silakan. Lalu advance. Nah, ini kalau misalkan mau rubah beberapa hal ya. Lalu di setting. Di save setting maksud saya. Nah, setting di plugin LearnPress sudah selesai. Lalu kalau misalkan kita mau menambahkan order secara manual, maka ada di sini, di order ini. Nah, jadi misalnya ada user yang ingin kita aktifkan kursusnya manual, maka di sini. Nah, ini klik add new. Misalnya kita ingin mengaktifkan user, maka ini pilih complete payment, lalu guestnya, usernya, kita harus search namanya siapa,
Nah, misalnya ini ya, anggap aja misalnya customer-nya ini, terus add itemnya. Nah, ini kursusan mana yang kita akan kasih akses, misalnya yang ini, add. Pastikan ini completed, lalu nama usernya siapa yang ingin kita kasih akses materi, ini adalah materinya, lalu tinggal klik update. Nah, dengan cara seperti itu maka user yang kita update status completed payment-nya akan mendapatkan akses materi tersebut. Oke, lalu menu selanjutnya bisa dieksplor di sini. Oke, ya yang paling penting selanjutnya, jadi si template ini dia menggunakan LearnPress dan juga WooCommerce. Nah, untuk setting WooCommerce ini bisa di setting sini. Untuk setting WooCommerce ini ada di video toko online ya, setting web untuk toko online. Ini sama, jadi silakan setting WooCommerce, hal-hal yang diperlukan silakan Anda isi. Nah, setelah Anda setting WooCommerce, maka untuk contoh kursusannya, karena ini masih banyak yang demo ya, demo version, ada di sini course. Nah, di sini ada 18 contoh kursusan. Ini boleh di delete ya, dihapus saja. Nah, jadi ini tinggal delete saja, move to trash, lalu kita bikin kursusan yang baru. Nah, ini saya mau hapus semua. Lalu kita reload homepage-nya. Nah, ini jadi kursusannya kosong. Nanti akan saya buat contoh cara membuat kursusan di video yang lain. Nah, untuk kursusan ini ada dua. Maksudnya di sini ada menu lesson ya. Jadi antara kursus dan pembelajaran itu berbeda. Nah, ini adalah pelajaran. Pelajaran ini akan mengikat pada kursusan. Oke, untuk setting template dan segala macamnya Anda bisa explore menggunakan Elementor. Anda bisa tambahkan atau kurangi beberapa hal yang tidak diperlukan. Nah, itu saja untuk setting web